pencitraan itu naik terus lewat survei-survei. Sampai sekarang survei Pak Jokowi masih 82%. Itu ada yang apa protokol pertama? Indonesia harus menurunkan suhu bumi ini sampai tahun berapa? 2060 itu 2 derajat. Dan selanjutnya untuk termin kedua masih sama. Kita berikan kesempatan 4 biar imbang, kanan 2, kiri 2. Oke, saya ke kanan dulu. Sudah ada 2, saya agak silau ya melihat di sana. Terus kemudian yang sini yang pakai jaket florek ya. Terus kemudian cewek 1 biar kiri bang, kiri bang, kiri 2. sudah pegang wih. Oke, nanti kita berikan kesempatan setelah termin kedua. Oke, mic-nya sini sudah siap? Kalau ya, Bapak ya, silakan Bapak sampaikan nama dan dari perwakilan organisasi ataupun instansi atau lembaga apa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sokip Muksin. Saya disabilitas dari Gandusari, otomatis dari sekian yang berada di sini, saya yang sebagai seorang disabilitas yang sangat antusias sekali ingin bertemu Profesor Rocky Gerung. Saya dari jam 11 kalau tidak setengah 12, saya begitu dengar kabar Profesor Rocky Gerung mau datang ke Trenggalek, saya langsung mengamati dari berita, akhirnya saya daftar lewat link, saya alhamdulillah bisa masuk. Alhamdulillah ilmu Profesor Rocky Gerung ini saya dapat dari media sosial Twitter, yang kebetulan memang Profesor tidak pakai Twitter, tapi kebetulan ada semacam ini ya, semacam pidato singkat yang saya amati, bagus sekali untuk memberi saya energi positif untuk melawan situasi kondisi yang tidak baik seperti saat ini. Jadi kondisi yang saya alami ketika Pak Jokowi menjabat jadi presiden yang pertama, periode pertama, saya dapat ini ya kartu KIS, kartu Indonesia Sehat dari pemerintah, tapi saya pakai ke Puskesmas dalam waktu 2 tahun, ternyata kartu tersebut divonis mati. Gara-gara Twitter, saya divonis mati itu shock. Sampai 3 bulan lebih saya bingung, saya mau ngapain. Terus saya divonis mati seperti ini, rasanya nggak enak juga. Akhirnya saya menggunakan media sosial Twitter saya namanya di Twitter Sokip Muksin, S.Muksin. Kebetulan kemarin sudah dapat GA umroh gratis dari media sosial Twitter, dan kebetulan dengan Twitter juga saya bisa mengaktifkan kartu KIS saya lewat kebetulan dapat dari Bapak Emil Dardak, kebetulan aktif juga di Twitter. Terus kebetulan gini yang mungkin ingin saya tanyakan, gini, saya ingin kiat-kiat khusus dari Profesor Rocky Gerung terkait bagaimana menjaga akal sehat yang akhir-akhir ini memang tergerus dengan situasi kondisi yang mungkin tidak mengenakan, karena ini saya alami sendiri bagaimana dengan disabilitas yang lain di seluruh Indonesia atau mungkin di Trenggalek juga. Kebetulan alhamdulillah saya berani untuk berbicara, berani menyampaikan di media sosial saya, Twitter saya. Terima kasih, mungkin itu aja yang saya sampaikan Profesor Rocky Gerung. Jadi terima kasih ilmunya yang sudah saya dapat dari Twitter. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Bapak Sokip Muksin dari Gandusari. Selanjutnya ke sebelah kiri Mas, dari Masnya yang pakai baju hijau. Oke, silakan. Cek. Terima kasih sebelumnya untuk Kabar Trenggalek telah membuat forum diskusi yang sepertinya sangat jarang terjadi di Trenggalek. Karena saya mengamati betul yang dikatakan oleh Bu dosen tadi, minat baca yang ada di daerah Trenggalek itu sangat minim. Saya menyinggung yang dipantik oleh Bung Rocky sama
Bung Diki tadi. Nama dulu Perihal- Mas, nama Oh dulu. iya, saya Billy Lafi Aula dari Dongko yang kebetulan terkena dampak konsensi tambang. Untuk pertanyaan saya yaitu proses produksi di era industrialisasi ini kan menyisakan beberapa dampak, yaitu dampak eksternalitas, baik positif maupun negatif. Mungkin dampak negatifnya itu kerusakan ekologi atau lain sebagainya, dan dampak positifnya itu menumbuhkan sains atau teknologi. Lalu pertanyaan saya, apakah ada mekanisme dunia yang mampu menghentikan pola-pola ini? Dan lebih lanjutnya, saya terpantik dengan statement yang diucapkan oleh Bung Diki tadi, apa yang seharusnya kita lakukan sebagai warga Dongko, terkhusus yang terkena konsesi tambang? Apakah kita harus menerima konsesi tambang tersebut sambil memikirkan bagaimana penanggulangannya atau bagaimana? Mungkin itu saja yang dapat saya pertanyakan. Terima kasih. Terima kasih Bung Brili Aufa ya. Oke, selanjutnya bergeser ke kiri. Saya, Bang. Mohon maaf, saya sudah menunjuk yang pakai jaket lorek. Nanti kita berikan kesempatan untuk termin ketiga untuk bapaknya yang baju lurik-lurik. Oke, yang pakai jaket silakan Mas. Sampaikan nama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, perkenalkan nama saya Hamzah Nur Aziz, berasal dari Kecamatan Durenan. Saya ingin bertanya kepada Bung Rocky Gerung. Saya sangat appreciate sekali yang biasanya lihat Bung Rocky itu di televisi ataupun platform channel YouTube, ini bisa live secara langsung seperti itu. Di salah satu channel YouTube yang mana Bung Rocky bersama dengan para mahasiswa dari berbagai macam kampus membicarakan soal filsafat lingkungan atau etika lingkungan seperti itu. Nah, di sana Bung Rocky dan para mahasiswa itu berbicara dari permasalahan makro sampai hal mikro. Itu hal-hal yang sebenarnya sangat kita jalani sehari-hari, yaitu membakar sampah yang bisa menghasilkan gas emisi dan sebagainya. Dari berdiskusian itu saya sendiri bisa mengambil salah satu kesimpulan bahwasanya permasalahannya itu terkait awareness, kesadaran seperti itu. Nah, kalau kita tarik permasalahan itu di Trenggalek, mungkin sudah dibicarakan oleh dari dua panelis kita terkait adanya mau dibuka yang namanya tambang emas seperti itu. Di permasalahan tambang emas dalam dalam hal sosialnya itu kan terjadi konflik seperti itu, Bung. Kalau kita ngomongin konflik sosial gitu kan, pasti ada dua kelompok gitu kan, atau kelas sosial, kelompok lah, ada diferensiasi gitu. Yang satu yang pro dan satu yang kontra seperti itu. Nah, mungkin yang pro terhadap tambang emas gitu kan. Nah, ini kan sebenarnya permasalahan sama terkait kesadarannya gitu. Kesadaran terkait ekologi ataupun betapa pentingnya kita menjaga alam gitu kan. Nah, saya ingin mengetahui terkait kesadaran itu sendiri sebenarnya kenapa kok belum sadar gitu tentang pentingnya menjaga alam semesta. Nah, karena gini, Bung. Buru-buru kita ngomongin peduli terhadap lingkungan atau ngomongin etika lingkungan atau filsafat lingkungan seperti itu. Uang memilih presiden aja kita masih kebingungan gitu. Mana presiden yang benar-benar kapabilitas maupun enggak gitu. Mana presiden yang bagi-bagi beasiswa ataupun presiden yang bagi-bagi apalah gitu kan ya. Yang secara gratisan. Terus yang kedua saya ingin bertanya kepada Bung Diki terkait terkait masalah lingkungan dalam perspektif ekonomi, kalau nggak salah seperti itu. Kalau kita ngomong ekonomi, rata-rata itu kan ekonomi kita itu kan kapitalis. Dan kapitalis itu kan bersifat vampir gitu, menghisap gitu kan. Yang namanya menghisap enggak peduli benar salah, enggak peduli amdalnya itu dilanggar tak apa, yang penting saya untung kan gitu kan. Terus ini juga, memang di negara barat kebanyakan, yang apalagi yang maju-maju, boro-boro air keran kamar mandi gitu, air keran di pinggir jalan masih bisa diminum gitu kan. Tapi kita tidak tahu air minumnya itu
demineral atau air minum impor gitu. Jangan-jangan impor dari mana? Dari negara kita gitu kan. Kayak Aqua itu kan perusahaannya juga bukan orang Indonesia gitu. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Hamzah Nur Aziz. Selanjutnya mbaknya yang di depan, mic-nya bisa digeser ke mbaknya. Ini Mas, yang ada di depan pakai jaket kuning kombinasi putih. Untuk bisa menyampaikan nama dulu dan dari mana mungkin. Perkenalkan, nama saya Eliana Yunda Permatasari, saya dari Ponorogo, Bung Rocky dan Bung Diki. Suatu kebanggaan ini saya bisa langsung ngomong di depannya langsung. Saya mahasiswa, yang ingin saya tanyakan tadi kan kita seputar membahas terkait kebijakan, semua terkait kebijakan publik. Nah, sehingga hal yang mendasar yang perlu kita, mungkin ini yang hasil dari pandangan saya, dan juga hasil dari diskusi teman-teman, ini membicarakan bahwasanya pemimpin kita ini itu kan dalam kontestasi politik ini mereka pemilihannya itu karena tunduk kepada pemilik modal. Nah, sehingga hasil daripada kebijakan yang digunakan itu bukan tunduk kepada rakyat, namun tunduk kepada pemilik modal ini, sehingga ini sebagai bentuk untuk membayar piutang daripada kontestasi politik itu tadi. Nah, kemudian seperti Montesquieu di bukunya The Spirit of Law ini menyampaikan bahwasanya kan ada 3 kekuasaan, eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Nah, sehingga sepertinya 3 kekuasaan ini hanya digunakan sebagai bentuk formalitas saja. Nah, saya pernah melihat Bung Rocky waktu jadi saksi ahli, kalau tidak salah itu saksi ahli pada saat permasalahan ijazahnya Jokowi, nanti mungkin barangkali Bung Rocky bisa meluruskan, itu menyampaikan bahwasanya presiden ini harus tunduk kepada masyarakat. Memang ini beliau ini presiden, sehingga tunduknya itu bukan kepada mereka-mereka yang berkuasa. Nah, sehingga arah kebijakan itu tadi seperti tambang emas, masyarakat seperti kakinya ini dipatahkan untuk nurut aja kepada pemerintah. Nanti kalau misalkan tambang emas buka, itu nanti akan ada misalkan perekrutan atau dalam arti memberikan bentuk kerja baru. Terus kemudian semisalkan penambahan pekerjaan baru untuk mereka. Nah, jadi sehingga masyarakat yang awam ini mereka mengiyakan aja, karena kalau misalnya tambang emas jadi ataupun IKN jadi itu nanti akan dijanjikan hal-hal baru seperti itu. Nah, kira-kira apakah memang untuk sebenarnya kalau merepresentasikan terkait kebijakan publik ini, pemerintah kita ini mereka menyampaikan mengatasnamakan masyarakat atau rakyat, tapi sebenarnya kebijakan itu bukan digunakan untuk rakyat, tapi yang mana kepentingannya mereka sendiri, sehingga 3 kekuasaan ini itu tidak berfungsi. Begitu, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya dan juga untuk 4 orang penanya dari Mas Brili Aufa, terus kemudian dari yang pertama dari Pak Sokip, ya, yang dari Gandusari, terus kemudian dari Hamzah dan juga Mbak Erni ya dari Ponorogo. Eliana, mohon maaf, dari sini kurang terdengar dengan jelas. Baik, mungkin Bung Rocky bisa langsung memberikan tanggapan ya, terkait dengan bagaimana tadi dari Pak Sokip Musin terkait dengan akses Twitter yang sangat bermanfaat untuk bisa mengaktifkan beberapa hal yang awalnya sudah tidak berfungsi bagi beliau. Iya, terima kasih Pak. Tapi saya kira istilahnya sekarang bukan disabilitas, tapi difabel, different ability itu. Bukan tidak punya kemampuan, tapi punya kemampuan yang berbeda itu. Buktinya Anda viral di Twitter karena menulis lagu ya. Ya itu. Jadi itulah ability, your kind of jenis abilitas yang Anda punya itu, yang Bapak punya itu. Tetapi kalau karena Twitter kemudian Anda kehilangan hak atau akses pada kesehatan, itu artinya ada yang memata-mataimu sebetulnya tuh. Nah, saya punya pengalaman tragis dengan Twitter. Kira-kira 1 minggu sebelum pelantikan Pak Jokowi di periode kedua, Twitter saya followernya 2,5 juta.
dirampas, dirampok, dan dihancurkan oleh para Jokowers. Nah, saya kasih kritik terus. Jadi akses saya untuk mengucapkan pikiran lewat Twitter saya hilang. Saya coba nggak bisa dihancurin dengan 2,5 juta followers. Tapi saya anggap bahwa oke, itu penanda bahwa yang kita ucapkan itu berakibat, itu dasarnya. Nah, kalau misalnya kita lihat sekarang Pak Jokowi berupaya untuk menghasilkan pencitraan baru lewat media sosial, lewat media massa itu. Buzzernya masih bertebaran di mana-mana itu. Lembaga survei yang dia sogok masih ucapin banyak hal. Tapi kita orang yang punya akal pikiran merasa bahwa itu too good to be true tadi itu. Jadi kelihatannya sosial media ini masih dipakai sebagai alat pencitraan. Dasarnya itu. Kenapa? Karena Jokowi udah keluarin semua kartu di sakunya toh. Orang tetap menganggap ada masalah dengan Jokowi. Anda lihat olok-olok terhadap Pak Jokowi di media massa oleh anak-anak muda, oleh netizen. Itu kan gila-gilaan kan. Kalau saya mengolok-olok kebijakannya tuh. Tapi netizen itu kalau menghajar Pak Jokowi itu sampai hal yang privat gitu. Itu menunjukkan bahwa legitimasi beliau itu betul-betul drop. Tetapi sebaliknya pameran pencitraan itu naik terus lewat survei-survei. Sampai sekarang survei Pak Jokowi masih 82% gitu. Itu ada yang aneh di situ tuh. Nah, kalau kita lihat misalnya tadi Jokowi keluarkan kartu Indonesia Pinter. Tetap IQ nasional kita 78. Efeknya apa? Jokowi mengeluarkan kartu Indonesia Sehat. Tetap jumlah orang yang berobat ke rumah sakit di Trenggalek naik terus. Karena itu pendapatan pemerintah justru naik dari orang yang sakit kan. Jadi semua kartu udah dikeluarin oleh Pak Jokowi. Hanya ada satu kartu yang masih dia simpan. Untuk dia pakai sendiri. Kartu Indonesia Dungu. Itu saya mau terangkan itu sebagai kritik terhadap kebijakan Jokowi. Yang tidak menghasilkan kemampuan kita untuk mengulas problem. Sekarang soal tambang emas tetap di sini ada kegelisahan. Tapi kita juga tahu bahwa kegelisahan itu mesti ada basisnya tuh. Lingkungan itu, isu lingkungan dan isu kelas menengah. Bukan isu buruh. Di Eropa dia jadi isu buruh. Karena partai buruh bersekutu dengan partai hijau Eropa. Untuk menghalangi eksploitasi lingkungan yang menyebabkan eksploitasi buruh. Di situ berlaku prinsip eksploitasi orang terhadap lingkungan diakibatkan oleh eksploitasi orang terhadap orang. Ada marxisme di situ, ada pikiran kiri di situ. Tapi sekaligus pikiran yang menginginkan kita memperlakukan lingkungan itu bukan sekedar sumber akumulasi, tapi sumber penghormatan terhadap status lingkungan. Itu dasarnya itu. Jadi kalau tadi ditanyakan, ada enggak protokol dunia yang menghalangi ekstraktivitas? Ada. PBB sekarang lagi rancang satu undang-undang yang memproteksi semua orang yang demi lingkungan memberi kritik pada pemerintah. Anda beri kritik pada pemerintah, Anda akan dilindungi. Mau kritik Anda caci maki segala macam akan dilindungi. Satu waktu Indonesia akan comply dengan aturan itu. Jadi itu protokol internasional. Bahkan lebih dari itu, percakapan tentang lingkungan hari ini terkait dengan perubahan politik di Eropa tuh. Partai-partai kiri moncer di Eropa. Inggris baru lakukan pemilu yang menang partai buruh. Harusnya partai buruh tidak pro lingkungan. Karena bagi mereka lingkungan itu ada isu kelas menengah. Tapi tadi partai buruh menganggap kalau lingkungannya rusak, beban ekonominya jatuh pada buruh. Prancis dan Jerman juga dimenangkan oleh partai-partai kiri. Artinya tuntutan terhadap efektivitas pengelolaan lingkungan akan naik terus tuh. Apa protokol pertama? Indonesia harus menurunkan suhu bumi ini sampai tahun berapa? 2060 itu 2 derajat. Dan itu yang ditukar tambahkan dengan karbon tadi. Tetapi kadang-kala itu pemerasan neokolonial. Supaya terlihat bahwa Indonesia itu tidak merusak lingkungan, maka pemerintah bilang oke, kita tukar tambah karbon tuh. Tapi pemerintah didikte oleh mereka yang menginginkan udara bersih. Bukan didikte oleh kepentingan rakyat Trenggalek. Kalau kepentingan Trenggalek mestinya oke, carbon trading, tetapi kita minta 30 kali lipat
Eropa mesti bayar 30 kali lipat. Bukan sekedar 1,3 triliun itu habis. Dimakan oleh oligarki juga tuh. Jadi saya mau terangkan tadi bahwa ada protokol baru tuh. Nah kesadaran baru itu dihidupkan justru oleh kaum kapitalis yang makin sadar diri. Di dunia ini ada suatu forum namanya Davos. Tempat bertemu seluruh pemimpin dunia dan pemimpin-pemimpin perusahaan besar, CEO. Setiap tahun bertemu di Swiss, Davos. 5 tahun terakhir pendiri Davos itu seorang super kapitalis Jerman namanya Klaus Schwab akhirnya menyadari bahwa kalau terus-menerus akumulasi menjadi prinsip dunia ini, maka yang rusak bukan sekedar kesosialan manusia, bukan sekedar solidaritas manusia, tapi juga merusak planet. Jadi pikirannya sampai di situ tuh, karena daya dukung planet itu terbatas. Karena itu mulai timbul ideologi baru, degrowth, human solidarity. Ini ada kesempatan kita untuk mengatakan bahwa lingkungan di Indonesia itu harus didasarkan pada prinsip human solidarity. Bukan eksploitasi untuk kepentingan perusahaan di Australia. Padahal di Australia misalnya berlaku prinsip, kalau ada perusahaan tambang di Australia, menggali tambang di situ, dan tiba-tiba bertemu dengan artefak nenek moyang orang aborigin, panci aborigin misalnya, batu aborigin, dia mesti berhenti. Dan dia mesti pindah 5 km. Di 5 km dia temukan lagi tulang belulang aborigin, dia mesti lain 5 km lagi tuh. Jadi bisa perusahaan itu bangkrut karena regulasinya benar. Nah di kita masalahnya adalah bahkan ada kuburan nenek moyang di Palu. Saya baru pulang dari Palu. Di Palu itu ada bukit di tengah kota yang isinya tambang emas. Di situ ada dua desa itu digusur karena akan digali tambang emas. Di situ ada situs nenek moyang. Tetap digusur kan. Jadi regulasi kita tidak mengerti bahwa local genius, local wisdom itu harus dihormati itu. Nah itu bedanya antara mereka yang punya otak dalam mengelola lingkungan dan kita yang sekedar menginginkan ada pertumbuhan tanpa ada urusan dengan status lokal dari situs-situs itu. Nah itu yang saya dalilkan tadi. Kalau Anda menolak, Anda kasih argumen tuh. Apakah di situ ada situs? Apakah yang nilainya tidak mungkin diekonomikan? Apakah di situ dimungkinkan ditambang sesuatu yang menghasilkan kemakmuran di tempat itu? Pertama-tama. Itu juga soal CSR. Apa CSR tiba pada teman-teman di sini atau tiba di Jakarta, tiba di Solo atau tiba di Hambalang? Kan itu yang saya sebut tadi. Kemampuan argumentasi kita itu yang memungkinkan kita duel dengan kekuasaan tuh. Kalau kita nggak mau duel dengan kekuasaan, kita bikin revolusi. Kita diam-diam aja kan. Biarkan kondisi itu berlangsung terus dan hukum-hukum sosiologi akan bekerja, yaitu mempercepat pertentangan kelas. Silakan pilih. Tapi sekali lagi forum ini adalah forum tempat saya, Pak Diki itu beradu argumen dengan semua orang yang menginginkan Indonesia tumbuh hijau, tumbuh sehat. Kalau Anda lihat misalnya dalil dari pemerintah, siapa yang bilang Indonesia tidak hijau lagi? Dia kasih data ke kita, dilihat dari udara, tutupan hijau itu bertambah, bukan berkurang. Tapi dari segi ekologi, yang bertambah adalah sawah hijau. Yang bertambah adalah lapangan golf, hijau juga. Jadi poin-poin ini yang mesti kita bahas sebetulnya. Supaya kita ingin semua argumen harus bisa diuji itu intinya tuh. Supaya kita tidak produksi sentimen. Makasih. Oke, mungkin Bung Diki juga mau nambah tadi terkait dengan dari teman-teman Dongko yang ekologi versus sains tadi ya. Mungkin ada contoh-contoh konkret di negara Eropa yang bagaimana teknologi itu bisa kemudian dimanfaatkan untuk mereduksi dari dampak-dampak itu. Ya, Mas. Pertama harus ada wadah masyarakat dulu untuk menjadi tempat berdiskusi dengan mereka, dengan pemerintah, dengan investor. Anda harus kompak semua, membuat satu wadah, diskusi dengan mereka. Lebih hebat lagi Anda mengundang seorang ahli lingkungan yang mengerti bagaimana proses tambang emas misalkan. Ya, jadi begini, kita ngomong apa saja sekarang ini, negara ini wes gendeng.
Pemimpinnya ini sudah kayak orang gendeng yang bawa parang. Jadi nggak iso diatasi, Mas. Kita tinggal nunggu Oktober aja dia selesai, kita lihat Pak Prabowo pasti lebih baik patriotiknya. Tapi kalau yang lainnya saya belum tahu. Jadi Mas, kalau bicara solusi kan susah ya. Saya juga punya persoalan yang sama dengan punya tanah di IKN yang sekarang tanah itu dirampas menjadi HGB. Kemudian saya mau protes sana sini ya percuma juga, regulasinya sudah begitu. Sama juga dengan sekarang. Nah, mumpung sekarang ini belum dieksekusi, mumpung sekarang investor juga belum mengeluarkan banyak investasinya, cepat buat satu gerakan wadah masyarakat yang berdampak, yang akan berdampak, itu kumpul semua, didiskusikan polanya seperti apa dia mau menambang. Pola kerusakan lingkungannya antisipasinya seperti apa. Kemudian dari situ baru ketemu solusinya, baru ketemu polisinya. Jangan sampai mereka kemudian mengambil langkah dengan mengeksekusi sepihak. Ya, saya tahu ini bukan pekerjaan kamu sendiri, ini berat. Ini harus ada sekelompok masyarakat intelektual yang harus ikut berdiskusi membahas soal ini. Ya, saya kira itu yang pertama. Kemudian soal minat baca, ya sebenarnya Anda bisa menghubungi kalau sebetulnya mahasiswa aliansi ini juga pinter-pinter. Anda bisa hubungin Mbak Sahnas untuk sebagai duta baca Indonesia untuk minta bantuan mereka membuka titik-titik literasi di sini. Itu bisa dilakukan. Ya, persoalannya adalah siapa sih yang mau bergerak memikirkan dan mencari solusi. Kadang-kadang kita cuma bilang ini kita kekurangan literasi, tapi kita sendiri tidak tahu bagaimana kita harus bisa mencari solusi itu. Ya, oke, Mas Hamzah, kamu tahu nggak air minum di Jakarta dapatnya dari mana airnya? Air yang ada di Jakarta yang mengalir di rumah-rumah itu airnya dari mana? Hah? Dari sungai, dari limbah, toilet dan lain-lain. Singapura, kamu pikir dari mana airnya? Itu hotel, rumah makan yang punya toilet, pembuangan airnya setelah itu. Mereka alirkan ke reservoir, itu kemudian mereka olah jadi air minum. Jadi jangan kamu pikir kemudian di Eropa, oh jangan-jangan airnya dari Indonesia. Berapa ongkosnya? Nggak mungkin. Ya, maksud saya begini, ya saya mengerti arah pertanyaan kamu. Eropa pernah mengalami kerusakan ekologi, tapi kemudian kekayaan mereka, kemakmuran mereka bisa membangkitkan teknologi untuk menciptakan itu. Sehingga ekologinya terjaga karena teknologi memperbaiki itu. Persoalannya kita sekarang, apakah iya orang yang mau menambang itu memikirkan itu dengan teknologi yang benar? Investasinya pasti mahal. Dia pikir kalau dia berinvestasi mahal dengan teknologi yang besar, secara ekonomi bagus enggak? Akhirnya yang terjadi pasti dia, masa bodoh dengan lingkungan, saya buat. Anda udah pernah ke Papua? Ke Papua itu kalau Anda ada berada di atas gunung penambangan emas, manusia tuh udah gak kelihatan lagi bentuknya, saking besar dan tingginya penambangan yang dilakukan. Ya, perut bumi itu betul-betul sudah dibongkar. Dan itu betul-betul merusak lingkungan di sana. Tapi apakah ada penambangan emas yang tidak dengan pola begitu? Ada. Mereka hanya membuat penggalian, kemudian mereka buat lorong, sehingga tidak membuka tanah yang ada di luarnya. Istilahnya tidak open pit, mereka berupa terowongan. Bisa teknologi itu dilakukan. Emasnya diambil, tidak merusak tanah di atasnya, Anda kaya, Anda makmur. Emasnya Anda dapat, kemakmuran bertambah. Jangan, maksud saya begini, ayo kita protes apapun yang dilakukan dengan yang bisa berakibat merusak lingkungan. Ayo kita hajar itu. Tapi jangan sekedar menolak karena berpikir itu. Ada solusi dan pola lain yang bisa kita lakukan. Sebagian masyarakat katanya setuju, ada sebagian yang setuju. Mereka setuju karena pasti mereka dapat untung lebih banyak karena lahannya mereka yang ada emasnya. Kan begitu ya. Lalu bagaimana caranya? Ya lakukanlah dengan fair. Oke, kita lakukan pola penambangannya seperti apa. Kira-kira bisa nggak mengurangi dampak lingkungan tapi memberikan nilai kemakmuran yang baik.
Pasti ada solusinya. Hanya kita tidak percaya sama pemerintah sekarang, kita tidak percaya dengan pengusaha yang akan masuk di sana, kita nggak punya kepercayaan lagi. Kalau mereka benar-benar punya moral yang seperti itu. Sehingga saat ini saya juga akan sepakat dengan Anda untuk mengatakan tolak penambangan emas itu. Ya, tolak penambangan emas itu. Karena kita nggak percaya sama presidennya, tidak percaya sama pemerintahnya, tidak percaya sama DPR-nya, tidak percaya sama bupatinya. Ya sudah selesai. Kita nggak akan percaya, maka tidak mungkin yang saya sampaikan tadi, ada solusi lain itu kayaknya tidak akan bisa terwujud kalau seperti itu kondisinya. Ya, untuk sementara. Lalu kemudian harus ada komunikasi dong. Buat wadah masyarakat yang mengkomunikasikan itu dengan mereka. Ya. Apalagi tadi, Pak, saya mau dengar lagu Anda kayak apa tadi, lagu Kiss yang Anda ciptakan di Twitter itu, boleh nggak? Hah? Nah, sedikit aja, saya pengen dengar lagu Anda sampai bisa ngetop gitu, gimana ceritanya? Kebetulan memang waktu itu setelah dilantik Jokowi, terus kartu Kiss disebar, dibagikan, saya sedikit ngoceh di Twitter. Terus saya sampaikan, saya ini masih hidup, tapi ternyata kok divonis mati sepihak. Terus bagaimana saya menjalani hidup tanpa ini ya, saya sedikit tertekan. Terus akhirnya begitu saya ngoceh di Twitter itu, Bapak Ipin tahu, Bapak Emil Dardak juga tahu, alhamdulillah kartu Kiss tersebut, akhirnya saya sempat adu argumen dengan Ketua BPJS Kabupaten Trenggalek, malah beliau marah-marah di rumah saya. Bapak, lihat ya, Bapak punya mobil, platnya mobil BPJS, itu dibiayai dari uang rakyat, dari ini negara. Terus Bapak marah-marah di sini, masuk ke dalam dulu, diselesaikan baik-baik dulu, lagi nanti tahu siapa yang salah. Birokrasi yang salah atau saya yang salah. Lah ilmu saya itu saya pakai ilmu dari Profesor Sigro. Karena beliau banyak mengajarkan di Twitter itu bahasa yang masuk akal. Oke, terima kasih dengan Bang Rocky Gerung Ya, berarti terima ya. kasih. Oke, lagunya gimana lagunya? Lagunya ya itu tadi, apa ya, kayak dibuat seperti ini ya, maju kena mundur kena. Artinya ya saya agak sedikit bingung juga, tapi karena memang saya nekat, didasari ilmu Profesor Sigro, saya berbicara apa adanya, intinya saya jujur menyampaikan sesuatu yang mungkin orang lain yang nggak tahu, tapi saya berani bicara. Oke Mas, ya, sudah ya. Oke. Sudah ya, Wah. Kamu masih mau debat saya? Sudah. Nanti kuliah keimanan ekologi ya Mas Aziz. Mbak, Mbak tadi ya. Aduh Mbak, nggak usah ditanya. Ada retorika apa tadi? Eksekutif, yudikatif, legislatif. Wes, sudah ndak ada itu. Ya, semua udah dikuasai sama siapa? Namanya Pinocchio apa Jokowi? pokoknya kita semua tahu, tidak ada yang tidak tahu di negeri ini. Yang pro dia, yang nggak pro pun sekarang udah tahu bahwa eksekutif, yudikatif, legislatif sama sekali mandul. Semua sudah dikuasai dan dikuasai oleh oligarki. Mereka sudah diberikan kepuasan oleh oligarki dengan uang yang banyak sehingga mereka tidak lagi pada pro rakyat. Kita tinggal nunggu saja kapan pembusukan ini berakhir, kemudian akan tumbuh pergerakan baru yang lebih baik. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih luar biasa jawaban-jawaban dari para pemantik kita.